untuk lebih memperlengkap apa yang sudah kita lakukan di setiap harinya. Oke, lalu selanjutnya kita akan mendengarkan masuk ke sesi berikutnya, sesi presentasi tentang lubricant analysis yang akan dibawakan oleh Pak Gilar. Silakan Pak Gilar untuk melanjutkan kembali presentasi terkait dengan lubricant analysis. Oke, baik, Mbak Rosita, Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan sesi materi webinar kali ini. Tadi sudah dibahas terkait lubrication management, bahwa salah satu goalsnya itu adalah terciptanya lubrication atau lubrikan yang efektif, di mana dia itu harus proper dari segi kualitas dan dari segi kuantiti juga tadi dibahas. Nah, di lubrikan analisis ini salah satu yang ingin dicapai adalah ingin memastikan quality dari lubrikan itu sendiri. Next, Mas. Oke, jadi dari sisi objektifnya lubrikan analisis ini ada dua, Pak. Bapak Ibu, ada dua. Yang pertama itu new oil analysis dan juga used oil analysis. New oil analysis biasa digunakan untuk itu sesuai dengan apa spesifikasinya dan juga dengan kualitasnya. Kemudian juga kita biasa lakukan new oil analysis ini untuk menentukan baseline nilai dari tiap parameter ketika melakukan monitoring lubrikan. Kemudian yang ketiga untuk memverifikasi bahwa lubrikan yang kita gunakan bersih, yaitu lubrikan cleanliness-nya berapa gitu. Karena kalau misalnya di tempat Bapak Ibu sudah melakukan contamination control, di mana cleanliness targetnya sudah di set, misalnya 20, 18/15 contohnya, maka untuk mencapai target tersebut kita harus memastikan juga oli yang disuplai dan juga dimasukkan ke dalam unit Bapak Ibu itu sesuai dengan spesifikasi dan target Bapak Ibu semua. Lalu yang kedua, mungkin Bapak Ibu sering lakukan juga adalah use oil analysis. Di sini di use oil analysis ada tiga objektif. Yang pertama tadi sama halnya dengan new oil, dia mengevaluasi kondisi dari oli yang sedang digunakan. Bedanya tadi kalau yang new oil baru di order, kalau ini untuk yang sedang digunakan. Jadi untuk biasanya lebih ke umur dan juga apakah sudah terrealisasi atau belum. Yang kedua itu kita ingin mendeteksi apakah ada harmful contaminants ataupun kontaminasi yang masuk dari luar ataupun dari dalam yang bisa membahayakan peralatan Bapak Ibu semua. Yang ketiga adalah tentunya kita melakukan prediktif dengan memonitor wear metal di dalamnya, apakah keausan yang terjadi pada equipment Bapak Ibu semua itu sudah tinggi ataupun trennya seperti apa, itu bisa dideteksi dengan melakukan use oil analysis. Next. Nah, untuk mencapai objektif tersebut biasanya lubrikan analysis ini terbagi tiga kategori ya. Pertama, untuk memastikan oil quality-nya kita mengecek parameter fluid properties, di mana contohnya kita mengecek viscosity-nya apakah sesuai spesifikasi atau belum. Kemudian juga TAN dan TBN misalnya untuk melihat apakah aditifnya masih ada ataupun sudah terjadi aging di situ. Kemudian juga FTIR, di mana di situ bisa mendeteksi apakah produk-produk oksidasi, nitrasi dan sulfasi itu terbentuk. Lalu juga misalnya elemental analysis, di mana kita bisa melihat metal aditif yang terdapat pada oli tersebut apakah masih sesuai atau masih ada atau mungkin ada kontaminasi. Lalu juga yang kedua kategorinya contamination, di mana kita melihat seperti apakah ada water, kita melakukan moisture analysis, juga particle counting untuk mengukur seberapa banyak partikel di dalamnya. Kemudian juga kontaminan seperti debu, di mana penyusunnya adalah silikon dan aluminium, itu seberapa misalnya. Lalu juga FTIR bisa mendeteksi kontaminasi seperti water, fuel, dan soot. Nah, yang ketiga tadi wear debris, kita bisa melakukan elemental analysis, melihat tren
dari tiap-tiap elemen yang terkandung pada komponen tersebut, seberapa besar trennya. Lalu juga bisa ditambahkan juga dengan ferrous density untuk mendeteksi logam-logam ausan yang besar yang bersifatnya ferrous. Next. Oke, kita masuk ke kategori yang pertama ya. Jadi pada fluid properties ini yang akan kita cek itu adalah sifat fisika, kimia, dan juga properties dari si pelumas. Khususnya kita ingin melihat apakah aging itu terjadi atau tidak, dan seberapa lama misalnya. Kemudian juga intinya itu lebih ke umur ya. Jadi kita ingin melihat apakah umur pakai si oli tersebut sudah habis atau masih bisa lanjut digunakan. Lalu juga di parameter fluid properties ini kita bisa mengkonfirmasi, membedakan apakah yang kita gunakan ini sesuai atau tidak. Contohnya misalnya dari segi wear metalnya tidak tergenerate cepat besar, ataupun juga misalnya aditifnya tidak menurun dalam waktu yang singkat dengan kondisi operasi yang normal. Kemudian juga bisa mendeteksi adanya mix lubrikan. Contohnya misalnya ada indikasi salah top up atau salah oil filling, di mana misalnya berbeda jenis oli tercampur. Nah, itu bisa terdeteksi juga dengan parameter fluid properties ini. Next, yang kedua adalah contamination. Tadi sudah disinggung juga mendeteksi destruktif kontaminan ya. Jadi kontaminan yang bisa mendestruksi atau merusak pada bagian equipment Bapak sekalian. Bisa jadi dari dalam ataupun dari luar komponen. Di sini salah satu contohnya ketika kita melakukan pelumas untuk mengukur kontaminasinya, kita bisa melihat seberapa bersih oli tersebut. Misalnya dengan tadi kita mempunyai cleanliness target tertentu, apakah dia di bawah target atau masih di atas target gitu, atau sudah cukup tergantung kotor. Lalu bisa juga kita mendeteksi apakah kontaminan tersebut seberapa banyak dan jenisnya apa, misalnya dari silikonnya, dari elementalis, ataupun misalnya dari adanya water gitu, seperti itu. Dengan moisture analysis kita bisa deteksi. Kemudian dari mananya, misalnya tadi ada water, kemudian muncul juga sodium misalnya Na, maka kita bisa mengerucutkan kira-kira potensinya dari mana. Misalnya di engine, berarti ketika misalnya water dan Na adalah kemungkinan besar itu dari coolant, seperti itu. Lalu misalnya apakah ada tanda-tanda internal leakage ataupun kebocoran, misalnya di sebuah unit itu ada dua kompartemen atau dua komponen yang hanya terpisahkan oleh satu seal, mungkin sealnya itu rusak. Bisa jadi salah satu lubrikan di dalam satu kompartemen tersebut mencampuri ke komponen yang lain, di mana biasanya tergantung pressure-nya ya. Untuk yang pressure lebih tinggi akan masuk ke yang lebih rendah, seperti itu. Nanti dengan dengan misalnya dilihat dari segi viscosity-nya mungkin berbeda, ataupun juga metal aditifnya ada perubahan, dari situ kita bisa mendeteksi. Sama halnya dengan misalnya tanda-tanda seperti kesalahan penamaan oli ataupun kesalahan pengisian, itu bisa dilihat juga dari contamination ini, karena akan terlihat pada saat melakukan analisis perubahan di baik itu fisik ataupun sifat kimianya. Next. Nah, yang ketiga tadi untuk melakukan predictive maintenance, memprediksi kapan ausan ini terjadi dengan memonitor tren wear metalnya. Nah, di sini dengan memonitor tren wear metalnya ini kita bisa melihat atau melakukan justifikasi apakah mesin ini terdegradasi secara normal ataupun tidak. Kemudian juga dari yang meningkat tersebut kita bisa melakukan prediksi kira-kira komponen mana yang mengalami kausan tinggi, seperti itu. Dan kemudian juga kalau misalnya kita melakukan contohnya analisa secara kualitatif, misalnya ferrografi ataupun mikroskop, kita bisa melihat wear mode ataupun sebab dari kausan tersebut. Lalu yang terakhir dengan kita melakukan tren wear debris ini juga kita melihat apakah
kenaikannya signifikan atau tidak, sehingga kita bisa melihat seberapa parah kehausan yang terjadi. Oke, next. Nah, tadi di fluid properties itu salah satu parameter yang sering kita gunakan atau kita lakukan pengujian adalah kinematic viscosity. Kita memastikan si pelumas tersebut viskositasnya sesuai spesifikasi atau tidak. Secara umum, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa viscosity grade ini umumnya bisa dari ISO VG ataupun juga SAE atau SAE, di mana produsen mengacu pada standar tersebut untuk menentukan klasifikasi viscosity grade-nya. Nah, biasanya ketika kita melakukan monitoring viscosity itu kita bisa melihat juga apakah perubahan tersebut problem lain, contohnya misalnya terdeteksi adanya karena dengan bisa meningkatkan atau menurunkan viskositas juga, atau misalnya di engine terdapat fuel dilution di mana fuel itu sangat encer dan jauh lebih encer dari kan, sehingga ketika masuk sedikit saja bisa menurunkan viskosity cukup besar. Lalu contoh misalnya apakah di situ terjadi overheat di mana terjadi thermal stressor yang besar akan memotong ratai karbon lubrikan tersebut sehingga viskositasnya akan menurun. Nah, biasanya dalam monitoring kinematic viscosity ini tadi kita cek juga new oil-nya agar baseline-nya itu lebih sesuai ya. Jadi kalau misalnya tidak ada new oil atau belum dilakukan new oil analysis, kita bisa juga mengambil referensi dari teknik datasheet, ataupun kalau tidak ada ya kita memakai acuan dari viscosity grade yang digunakan. Kalau misalnya mereknya memang tidak ada atau tidak diketahui. Oke, next. Nah, yang kedua untuk fluid properties ini di engine oil umum dicek TBN-nya atau total base number. Ini mengukur reserve alkalinity dari oli ya. Menggambarkan sifat untuk menetralkan asam hasil pembakaran, sehingga ketika oil itu digunakan, lama-kelamaan akan menurun TBN-nya. Biasanya umumnya di bawah 50%, dia itu sudah umur pakainya sudah habis. Nah, ketika yang menurun itu bisa beberapa indikasi yang kita dapatkan. Contoh pertama tadi akibat umur pakai, mungkin kita interval penggantiannya terlalu lama, bisa jadi TBN-nya menurun. Kemudian juga bisa jadi ada kondisi di mana blow by pressure pada engine itu tinggi sehingga kerja dari si TBN ini akan lebih berat dan TBN akan menurun secara cepat. Biasanya diikuti juga dengan munculnya soot dan viskositas meningkat akibat kontaminasi dari blow by tersebut yang tinggi. Lalu mungkin juga yang beberapa kali kita temukan di lapangan, mungkin ada kesalahan sampling, misalnya tertukar ataupun labelnya tidak sesuai sehingga terdeteksi TBN kecil. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yang ketiga untuk fluid properties ini TAN. TAN ini sering dilakukan juga untuk mengecek konstituen asam dari si pelumas. Jadi sebetulnya untuk TAN ini tidak langsung menggambarkan sifat korosif dari pelumas, tapi lebih ke aging yang kita tangkap, apakah si oli tersebut sudah ada tanda-tanda aging atau menua atau belum. Jadi asam yang ditangkap di sini adalah asam yang lemah. Jadi tidak tidak mencerminkan sifat korosif ya. Nah, di sini TAN juga bukan berarti oli tersebut langsung bermasalah, karena di TAN untuk oli-oli seperti gear oil tadi yang menggunakan EP aditif itu TAN-nya cenderung lebih besar dibandingkan misalnya dengan turbine oil yang dia hanya aditif anti rust dan antioksidan. Sehingga penting dilakukan new oil analysis untuk melihat TAN barunya berapa agar baseline ketika kita melakukan monitoring itu sesuai. Karena biasanya TAN ini atau acid number ini tidak tercantum di technical datasheet ya. Jadi salah satu caranya ya kita harus mengecek TAN barunya ataupun kita melakukan pendekatan dengan jenis oli yang di apa. Jadi mungkin contoh turbine oil, karena kita tahu dia itu aditifnya hanya sedikit, aja anti rust dan antioksidan, sehingga kita tahu
memperkirakan nilai TN barunya berapa. Seperti itu. Oke, next. Yang selanjutnya FTIR ini adalah Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Di sini dia bisa mendeteksi beberapa parameter ya, satunya fluid properties, kemudian juga kontaminan seperti fuel dilution, water, glycol, soot. Lalu untuk produk-produk degradasi seperti oksidasi, nitrasi, dan sulfasi, ataupun aditif seperti fenol atau ZDPP. Nah, si FTIR ini dia prinsipnya melihat panjang gelombang di mana molekul tersebut biasanya ketika dikasih cahaya mengabsorb energi. Misalnya water di situ di panjang gelombang sekitar 3000-an, maka akan muncul peak, sehingga nantinya dari spektrum used oil dan new oil-nya akan dibandingkan, lalu akan didapat nanti nilai waternya seperti itu. Nah, tetapi untuk beberapa parameter seperti fuel dan water juga kita bisa melakukan analisa seperti halnya misalnya distillation ataupun juga untuk water itu Kalvestor untuk mendapatkan nilai kualitatif yang lebih akurat. Oke, next. Nah, yang terakhir itu elemental analysis. Jadi tadi selain wear debris, elemental analysis ini bisa juga kita mendeteksi adanya metal aditif sehingga memonitor fluid properties-nya, dan juga kita memonitor apakah ada kontaminasi atau tidak. Jadi kita bisa memonitor secara positif apakah ada kenaikan kontaminan. Misalnya contoh kita ambil di situ untuk kontaminan adalah Na atau Si ataupun potasium, di mana Na dan potasium itu salah satu aditif dari coolant, sehingga kemungkinan ketika dia masuk atau mulai meningkat indikasi kebocoran di situ. Ataupun misalnya untuk wear debris, wear metal, kita bisa mengukur Fe, Cu dan lain-lain, sehingga kita memplot atau melakukan trending di mana elemen yang terjadi peningkatan di situ, baru kita bisa memprediksi terjadi keausan. Misalnya kita sudah tahu, ataupun di beberapa OEM juga mengeluarkan unsur penyusun dari komponen-komponennya. Selain itu juga beberapa ada yang mengeluarkan wear limit, jadi mereka sudah melakukan research sehingga tahu batasan atau limit maksimum yang dihasilkan untuk periode operasi oil interval tertentu. Nah, selain itu juga untuk metal aditif, nah ini biasanya memang tidak ada limitnya ya, karena tiap-tiap memiliki formula tersendiri dan juga mungkin nilainya fluktuatif. Dari segi tren kita bisa melihat apakah ada perubahan signifikan dari kesimpulan, sehingga dapat diketahui apakah itu akibat dari degradasi atau adanya kontaminasi. Itu untuk lubrikan analisis. Jadi beberapa parameter kami sampaikan, mungkin tidak banyak ya, cuma parameter yang biasa dilakukan untuk rutin analisis ini seperti itu. Untuk fluid properties kita bisa mengecek viscosity, TAN, TBN, kemudian juga di FTIR ada, di elemental analysis ada. Jadi untuk parameter lengkapnya memang tergantung kebutuhan, tetapi untuk rutin tadi yang saya sampaikan mungkin cukup seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan jika ada pertanyaan saya kembalikan ke Pak Rosita. Oke, terima kasih Pak Gilar atas paparannya. Oke, para peserta webinar semuanya, kita masih ada kuis lagi setelah ini. Jadi tadi sudah mendengarkan presentasi dari Pak Gilar tentang lubricant analysis. Kuis kita yang ketiga nanti akan terkait juga tentang lubricant analysis. Jadi mudah-mudahan tadi menyimak ya. Kita lihat
tadi dari di kuis 1 dan kuis 2 juga sudah banyak yang ikut berpartisipasi. Terima kasih. Nanti setelah acara Q&A kita akan umumkan siapa yang beruntung mendapatkan goodie bag dari kita. Oke, untuk yang ketiga, untuk kuis yang ketiga ini nanti masih dipandu oleh rekan saya, Pak Andri. Silakan, Pak Andri, untuk menyampaikan kuis yang ketiga. Baik, terima kasih untuk Bu Roswita, buat Mas Gilar, Pak Handoko, juga terutama buat para peserta kita nih yang sampai saat ini masih eksis, ya, standby, stay tune di webinar hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya kasih kuis, saya mau reminder lagi untuk nanti di sesi terakhir kita ada lomba pantun. Nah, pantunnya tentang apa? Yaitu tentang petrolep dengan kata-kata yang menarik. Saya punya contohnya nih. Ya. Oke, anak kuda naik kereta. Orang Betawi nih kayaknya nih. Tukang kue naik sepeda. Tuh kan. Saya bilang juga apa ya kan? Petrol service yang ngerjain lapnya Pak. Petrol service ngerjain lapnya Pak D. Hasilnya presisi, layanannya OC. Nah, itu contohnya. Diulang. Enggak. Keserimpet lidahnya jangan. Karena saya orang England. Baik, jadi untuk Bapak dan Ibu sambil calling down dulu, mungkin ada ide-ide sedikit untuk bikin pantun, silahkan dioret-oret sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk pantun ini nanti kita ada di sesi terakhir. Baik, dipersiapkan diri. Ini dia pertanyaannya untuk kuis yang ketiga. Yaitu, sebutkan range atau kisaran dari TAN New Turbine Oil. Jadi nilai tannya berapa untuk new turbine oil? Saya ulang sekali lagi, sebutkan range atau kisaran dari nilai tan untuk new turbine oil. Nah, kalau Bapak dan Ibu menyimak tadi yang dipaparkan oleh Mas Gilar, mungkin bisa menjawab nih. Seperti biasa, jawabannya bisa diketik di kolom chat. Nanti kita akan pilih yang tercepat, yang terbaik, dan pasti yang terbenar. Pengumuman pemenangnya nanti ada di sesi terakhir. Jadi sebelum saya, saya belum ngitung ya. Oke, siap. Saya hitung ya. Sebelum saya hitung lagi, saya ulang lagi pertanyaan sekali lagi untuk yang ketiga kali. Sebutkan range atau kisaran dari nilai tan untuk new turbine oil. Siap? 5, 3, 2, 1. Oke, selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke Bu Roswita, silakan. Oke, terima kasih Pak Andri. Aduh, saya jadi mikir juga nih pengen ikutan pantun ya. Oke, terima kasih Pak Gilar dan Pak Handoko atas paparannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari tadi pada saat Pak Gilar dan Pak Handoko presentasi. Kita akan coba jawab di sesi ini ya. Mungkin bisa ditampilkan speakernya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama yang masuk adalah dari Pak Zulfikar Bobi. Pertanyaannya adalah, apakah semua lubrikan yang ada di Indonesia sudah masuk dalam ICML 55.1?
jika belum masuk dalam ICML 55.1, mungkin bisa diinformasikan merek atau tipe yang belum masuk. Saya nggak tahu nih, kita boleh sebut merek nggak nih ya Pak ya, tapi mungkin nanti bisa dikasih sedikit petunjuk lubrikan-lubrikan seperti apa yang sudah masuk dalam ICML 55.1 ini. Mungkin ini akan dijawab oleh Pak Handoko mungkin ya, atau nanti mungkin Pak Gilar bisa menambahkan juga. Langsung dijawab. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih pertanyaan dari Pak Zulfikar Bobi. Pak Zulfikar Bobi. Jadi menanyakan apa tadi? Boleh diulang? Apakah semua lubrikan yang ada di Indonesia sudah masuk dalam ICML 55.1? Jika belum termasuk dalam ICML 55.1, Oke. mungkin bisa diutarakan merek atau tipe yang belum masuk. Oke, terima kasih Pak Bobi terkait pertanyaannya. Mungkin bukan brand ya yang dimaksud, karena mungkin kalau bicara brand ini aplikasinya akan tapi memang di ICML 55.1 memang ada beberapa memang di luar dari cakupan ICML 55.1. Salah satunya ya terkait metal walking fleet, itu juga di luar dari cakupan 55.1. Jadi memang ada di standar itu juga di beberapa dijelaskan apa yang masuk pada saat ini untuk ICML 55.1. Tapi mungkin pertanyaannya bukan brand, tapi aplikasinya. Atau mungkin bisa diinformasikan apa ya, masing-masing lubrikan tuh dia punya karakteristik nggak sih Pak? Ya atau pasti. spesifikasi Ada standar yang mengatur bahwa contoh misalnya engine oil spesifikasinya seperti apa. Jadi seperti kalau di Indonesia ya, itu ada SNI standar ataupun NPT, itu dia mengatur spesifikasi dari pelumas tersebut gitu loh. Jadi seperti SNI 7069 series yang mandatori saat ini, ada 7 jenis otomotif pelumas, itu dijelaskan apa saja standarnya ataupun parameter yang harus dipunyai ataupun yang masuk ke dalam spek. Gitu. Mungkin agak menyambung sedikit. Sepengetahuan Pak Handoko, antara spesifikasi SNI dengan spesifikasi ICML ini, apakah ada perbedaan yang signifikan gitu Pak? Atau mungkin SNI merefer ke ICML atau seperti apa dulu? Pada intinya kalau SNI lebih kepada produknya ya, tetapi produk kalau lubrikannya ya. Betul. Kalau ICML lebih luas lagi, bagaimana manage pelumasnya tersebut. Jadi tidak hanya melihat pelumasnya, tetapi pelakunya ataupun suppliernya ataupun bagaimana caranya, itu dia lebih luas cakupannya. Tadi karena terkaitnya dengan lebih ke lubrication management. Iya, betul. Oke. Dari Pak Gilar ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan ini? Apakah semua lubrikan yang ada di Indonesia sudah masuk dalam ICML 55.1? Ya mungkin sama aja sih. Jadi si ICML itu kan sebetulnya mengatur ke manajemennya ya. Kalau yang dimaksud tadi ke tiap-tiap aplikasi itu ke suatu produk. Jadi mungkin berbeda jenis sebetulnya. Standarnya bukan si ICML ini lebih ke melihat lubrikan secara keseluruhan dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi tidak hanya fokus pada produknya saja gitu ya. Oke. Baik. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan yang kedua. Mungkin kalau Pak Zulfikar Bobi, kalau misalnya dari jawaban tadi masih ada yang lanjutan yang ingin ditanyakan, mungkin bisa juga lanjut di chatbox. Nanti kita lihat apakah ada waktu yang memungkinkan supaya kita bisa interaktif, kita open mic dari para partisipan ya. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua. Bisa dijelaskan perbedaan komposisi secara general untuk hydraulic oil, gear oil, dan engine oil D2 ya? Oke. Engine oil D2. Oke.
Engine oil di dua. Atau engine oil dan Dan lain-lain lain-lain. mungkin Dan ya. lain-lain, Oke. Oke. Mhm. Jadi bisa dijelaskan perbedaan komposisi secara general untuk hydraulic oil, general oil, engine oil dan lain-lain. Mas Gilang? Oke. Jadi secara umum tadi perbedaan yang mendasar mungkin tergantung aplikasinya. Contohnya tadi di hydraulic oil dengan misalnya gear oil, di situ di hydraulic oil tidak terdapat EP aditif karena mungkin dari segi lubrication tidak tidak se ekstrim kondisi pressure dan juga load dibandingkan gear oil, tapi di situ ada anti wear saja cukup. Kemudian di engine oil di situ ada aditif dispersan sama deterjen karena di situ ada produk hasil pembakaran ya, di mana muncul deposit dan soot. Nah itu mungkin tidak diperlukan di hydraulic atau gear oil. Jadi sebetulnya seperti perbedaan dasar ya aplikasinya sih seperti itu. Oke, jadi komposisinya ini akan ditentukan untuk aplikasi apa dia si oli ini digunakan ya. Oke. Ada tambahan Pak Andoko? Mungkin dari tambahan dari saya terkait komposisi suatu pelumas, memang umumnya untuk otomotif lubrikan itu secara konsentrasi dia lebih banyak dibandingkan dengan industrial lubrikan. Namun di industri lubrikan itu memang secara porsi memang lebih sedikit, tetapi seringkali aditifnya yang dipakai adalah jenis tertentu. Jadi seperti hidrolik pun juga punya banyak macam. Contohnya seperti hidrolik yang anti wear, tapi juga ada juga hidrolik yang high viscosity index. Ada juga hidrolik yang dia harus aditif anti wear-nya zinc free. Jadi memang untuk industrial lubrikan dia lebih spesifik, walaupun porsi aditifnya lebih kecil dibandingkan otomotif lubrikan. Jadi mungkin tambahannya seperti itu. Jadi kalaupun nanti kita bicara terkait dengan komposisi memang panjang, karena akan kita bicara satu persatu. Misalnya gear oil otomotif dengan gear industri memang ada perbedaan. Porsinya lebih banyak otomotif gear oil, tetapi kalau untuk spesifik aditif lebih banyak pilihan ataupun lebih spesifik pilihan di industrial gear oil. Oke. Pun porsinya kecil, lebih sedikit dibandingkan otomotif gear oil. Jadi itu salah satu contoh saja. Oke. Itu ada panduannya nggak ya Pak ya? Mungkin pertanyaan saya awam ya, saya bukan orang engineering. Kalau untuk menentukan komposisi itu sebenarnya ada guide-nya. Bagaimana kita tahu? Oh ini untuk saya aplikasinya untuk ini nih mungkin untuk engine. Kemudian komposisinya yang benar itu kalau kita mau cari tahu seperti itu mungkin seperti apa Pak? Oke, kebetulan saya pernah bekerja di salah satu multinasional company dan memang saya mendapat akses ya untuk melihat komposisi dari suatu pelumas ya. Memang bila memang pelumas itu sudah ada semacam OEM approval, memang dia ada spesifik yang mungkin istilahnya adalah CDP, Candidate Data Package, dan itu memang oil maker tuh harus memfollow komposisi formulasi tersebut. Jadi di luar itu boleh dibilang otomatis OEM approvalnya menjadi void gitu. Oke. Jadi memang tidak diinformasikan karena memang sifatnya lebih kepada classified. Gitu. Jadi kalau mau nanya ya tanya ke formulatornya gitu. Oke. Nah, biasanya formulatornya juga merefer kepada aditif suppliernya dan biasanya dia ada semacam panduan bahwa untuk bikin pelumas A, jenis A ada beberapa opsi, harus ini base oilnya, aditifnya harus ini, berapa dosisnya itu di situ ada diinformasikan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada yang mau ditambahkan Pak Gilar? Ya, jadi mungkin simpelnya itu biasanya tiap OEM mengeluarkan requirement tertentu atau apakah dia standar dari yang disebutkan Pak Handoko, standar OEM-nya. Misalnya bikin standar misalnya suatu engine A
dengan nomor sekian itu spesifikasinya, ataupun mungkin lebih umum misalnya API service kalau di engine oil mungkin bapak atau ibu-ibu dibeli motor oli motor dan mobil suka lihat apa dia SJ, SN seperti itu. Nah itu mungkin simpelnya lihat ke requirement performance standarnya seperti itu. Oke. Baik. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang masuk nih cukup banyak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, secara garis besar, user menggunakan sistem replacement engine oil 250 hour. Bisa dijelaskan dampak terbesar jika dilakukan replacement oil setiap 500 hour atau lebih? Oke, mungkin saya dulu jawab ya. Pertanyaan adalah secara garis besar user menggunakan sistem replacement engine oil 250 jam. Ini biasanya dia memakai strategi pemeliharaan preventive maintenance, jadi sesuai dari rekomendasi dari engine maker. Tapi memang beberapa tuntutan dari user, mereka ingin bisa lebih panjang lagi di situ. Dampak terbesarnya tentu saja juga ada beberapa yang mesti diperhatikan. Artinya kalau misalnya kita tidak memonitor proses tersebut, ada potensi kegagalan sebelum mencapai 500 jam. Jadi kita memang harus perlu monitor di situ. Itu kemungkinan terjadi adalah antara 250 sampai 500 ya Pak? Ya, boleh dibilang 250 adalah rekomendasi umum yang dipakai dari engine maker, bahwa 250 jam hampir tidak ada kejadian serius ataupun normal pada penggunaan pelumas tersebut di unit tersebut. Tapi misalnya kita ingin menaikkan umur pakainya, seringkali kita perlu alat bantu monitor, dan itu memang salah satu jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Mas Gilar Petrolab, itu bisa mengcover hal tersebut. Jadi memang pada saat misalnya 250 jam ini kita bicara strategi maintenance preventif, kita ingin menaikkan di 500 jam, seringkali kita harus merubah strategi perawatannya dari preventif menjadi prediktif. Atau kita harus lakukan proaktif maintenance di situ. Oke. Jadi ada konsekuensinya, kita inginkan panjang, tapi juga ada konsekuensinya yang kita harus tahu gitu. Ya. Apalagi dia kalau sudah lebih dari 500 hour ya bahkan ya mungkin semakin naik keseriusan dari problem yang bisa terjadi ya Pak ya. Rata-rata di aplikasi tambang ya memang 500 jam itu udah umum ditargetkan. Oke. Jadi memang boleh dibilang tuntutan dari engine maker bahwa pelumasnya itu minimal harus sanggup di 500 jam. Walaupun engine makernya ada beberapa engine maker rekomendasinya hanya di 250 jam. Ini kaitannya banyak terkait dengan jenis bahan bakar yang dipakai, seberapa bagus, terus bagaimana perawatannya. Jadi memang komprehensif yang harus diperhatikan di sini. Oke. Gitu. Ini dari Mas Gilar bisa ditambahkan gitu. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi pemakaian panjang pelumas, kan umur pakai pelumas itu pastinya kita harus memonitor apakah memang si olinya masih layak atau tidak. Betul, kita bisa melakukan pengecekan atau monitoring sehingga memastikan si aditifnya masih bekerja atau masih ada. Kemudian juga perlu diingat juga ketika kita memperpanjang masa pakai pelumas bahwa akumulasi wear debris yang tergenerate di situ juga semakin banyak. Jadi kita harus by data. Jadi kalau mau mengextend memang harus, kalau memang dari OMM misalnya 250 jam mau naik ke 500 jam, minimal kita punya data bahwa itu aman dilakukan seperti itu. Oke. Kalau untuk sekarang ini ada berapa? Maksudnya ada yang 250, ada yang 500. Yang tersedia saat ini tuh biasanya berapa ya Pak?
Rata-rata. Umumnya ya Umumnya. engine maker itu rekomendasi 250 jam. 250 jam. Itu Tapi memang umumnya. ada beberapa engine maker memang sudah memperbolehkan di 500 jam gitu. Oh, dan itu maksimal ya? Bisa dibilang seperti itu nggak? Sebenarnya bisa lebih, tapi biasanya datanya masih punya simpangan deviasinya tinggi. Oke. Jadi akan agak kesulitan bagaimana maintain di lapangan. Ini tugas berat dari suatu planner karena dari hasil sebagian mungkin semua engine-nya itu tidak semuanya merespon bisa di 500 jam atau lebih. Sehingga akan kesulitan bagaimana mengatur pola maintenance schedule-nya. Di situ tantangan dari seorang planner lah gitu. Karena kalau misalnya terlalu banyak variasi, itu juga mempengaruhi waktu downtime untuk spare part lain. Karena pada saat masuk downtime tidak hanya oli yang diganti, tapi biasanya ada yang lainnya seperti filter olinya ataupun pengecekan lainnya. Jadi itu memang masalah yang Aksesoris. di lapangan seperti itu dan memang agak kesulitan. Walaupun sebagian besar bisa di 600, tapi ada yang bisanya sampai 500 sehingga kesulitannya di lapangan bagaimana menerapkan di lapangan seperti itu. Jadi lebih ke situ sehingga seringkali kalau mayoritasnya di 500 dia akan ambil di 500 saja. Baik. Dan biasanya kelipatan. Oh gitu ya. 500, 600 tapi biasanya 500, 750. 750. Iya seperti itu. Baru 1000 ya. Oke. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk lubricant analysis berapa lama masa expired untuk disimpan dan satu kali botol SOS ya? Oh, mungkin maksudnya Dalam ya, dalam. dalam. Oh, mungkin maksudnya berapa lama sih satu botol sampel tersebut bisa disimpan? Masa expired Ya, ya? masa expirednya berubah. Oke, mungkin saya mau jawab. Untuk itu sebetulnya selama penyimpanannya tidak ekstrim ya, panas dan juga tertutup rapat sih, kita dulu itu masih sampel kita belum banyak, sehingga kita punya nyimpan return sampel atau sampel yang sisa dari customer itu sampai 3 bulan dan kita cek sih tidak berubah. Jadi Oke. sebetulnya lama penyimpanan itu biasanya concern ke delivery biasanya customer itu. Jadi mereka mengkhawatirkan misalnya karena misalnya tempatnya di remote area, kemudian mengirimkannya itu lama, nah Ya. itu mereka takut sampelnya berubah. Sebetulnya tidak, cuma buruknya itu ya hasil dari sampel tersebut yang jadi lama, sehingga informasi yang didapat si customer jadi kan biasanya si hasilnya itu untuk follow up selanjutnya apa yang akan mereka lakukan, nah itu jadi lambat itu. Bisa jadi olinya sudah diganti duluan gitu, jadi sia-sia. Oke. Itu Lebih biasanya ke lebih situ ya, lebih ke situ, bukan ke- concern waktunya, bukan ke Ya, lama bukan ke penyimpanan. sampel itu sendiri yang akan dicari resultnya ya. Kalau suhu penyimpanan itu apakah suhu ruangan cukup atau dia, kalau contoh misalnya dia ekstrim katakanlah tendensi dingin ya, itu biasanya minimum paling enggak tuh berapa derajat ya Pak ya? Ya kalau di kita kan ya suhu ruangan sih kita masih oke ya, karena belum ini sih biasanya untuk yang mungkin di storage itu baru berubah itu kalau misalnya udah minus sih, kalau misalnya Oh baik, di atas itu masih oke. oke ya. Mungkin pertanyaannya juga terkait juga dengan retain sample. Iya. Ya. Jadi berapa masa expire-nya, biasanya lab itu punya waktu berapa lama sehingga sampel itu di disposal gitu loh. Itu mungkin bisa ditambahkan lagi Mas. Oh ya, jadi di kita sekarang minimal sih 2 minggu sih minimal. 2 minggu di dispose itu. Jadi sampel masuk ke Ya. lab, dianalisa, hasilnya dikeluarkan, Ya. kemudian customer accept dengan hasil tersebut. Setelah 2 minggu. Setelah kita 2 bisa- minggu, ya. retain sampelnya akan di disposal. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menentukan lubricant oil yang paling produktif digunakan di luar daripada standar manufaktur alat itu sendiri?
Ya, Mas. Silakan. Saya lagi meraba nih. Apa gitu. Bagaimana cara Oke. menentukan? Bagaimana cara menentukan lubricant oil yang paling produktif digunakan di luar dari bagaimana cara menentukan lubricant oil yang paling produktif digunakan selain daripada standar manufaktur alat itu sendiri ya. Jadi si lubricant oil ini kan dia digunakan untuk satu alat. Nah, atau satu engine. Ya. Engine dari pabrikan engine tersebut kan biasanya mereka punya rekomendasi kan, Betul. mereka punya standar. Nah, ada cara lain nggak untuk menentukan lubricant oil mana yang paling produktif selain dari standar yang direkomendasikan oleh si engine tersebut? Oke, kalau bicara standar rekomendasi dari manufaktur, sebenarnya manufaktur engine maker itu sudah menghitung ya nilai aman atau umur aman pemakaian pelumas di luar dari variabel yang dia tidak bisa kontrol gitu. Artinya 250 jam contohnya itu bukan berarti tidak bisa diperpanjang. Tapi kembali lagi karena terlalu banyak variabel yang tidak bisa dikontrol dari engine maker, sehingga itu diserahkan kepada customer. Tapi juga tentu dengan ada scope dan condition. Artinya pada saat user atau customer ingin menaikkan umur dari pemakaian pelumas tersebut, ada beberapa concern yang harus diperhatikan ataupun yang harus dilakukan. Jadi tidak semerta-merta dibiarkan 250, ya sudah 500 kita pakai gitu. Karena memang seringkali efek yang dialami adalah efek jangka panjang. Jarang terjadi misalnya sekali dipakai 250 jam 500 mesinnya langsung breakdown. Itu memang ada beberapa kasus, tapi umumnya efek yang ditimbulkan, efek negatif yang maksudnya saya itu dalam efek jangka panjang. Oke. Gitu. Berarti bisa dibilang gini nggak sih Pak? Jarang sekali yang pakai, oke lah, rekomendasinya adalah 250 hour. Kemudian pasti dalam prakteknya jarang sekali yang 250 hour langsung diganti ya, sepertinya seperti itu ya. Intinya selama pemakaian pelumasnya itu dalam kategori ideal, baik bahan bakar, jenis bahan bakarnya direkomendasikan, terus operasional temperatur ataupun loading yang memang disarankan, dia boleh dibilang akan bisa dapat umur pemakaian yang optimal. Baik. Tapi memang ada beberapa variabel yang saya bilang tadi yang sulit untuk dikontrol, itu menjadi perhatian. Intinya bagaimana mengidealkan kondisinya sehingga pelumas tersebut bisa dapatkan umur yang optimal. Yang dikejar adalah optimalnya ya. Optimal. Bisa saja di awal misalnya pakai mineral base, kemudian dengan merubah atau menaikkan upgrade dari mineral base ke sintetik, itu secara hitung-hitungan ataupun secara pengalaman serta-merta bisa lebih panjang. Tetapi juga perlu diperhatikan bagaimana dari faktor eksternal, misalnya kualitas bahan bakarnya yang kita tidak bisa maintain ataupun kontaminasinya, itu juga harus diperhatikan. Jadi bisa juga caranya dengan mengupgrade kualitas dari pelumasnya, misalnya dari mineral ke sintetik, itu bisa saja. Tapi memang harus diperhatikan faktor eksternalnya seberapa memberikan efek kepada masa operasi dari unit tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Eral Yuniasizin bertanya, berapa persenkah upper atau lower limit yang kita tentukan jika kita akan membuat sebuah trending viscosity? Fundament limit. Ya, untuk viscosity ini untuk use oil sebetulnya standar untuk turbin oil itu ada di AST 4378 kalau tidak salah, di situ plus minus 10%. Tapi kalau misalnya untuk
general ataupun dia tidak terdapat dari si OEM, itu kita biasa bisa gunakan plus minus 20% untuk critical limitnya dan plus minus 10% untuk caution limitnya. Itu yang sering digunakan. Oke. Jadi kalau berdasarkan condomin limit atau berapa persennya, sebenarnya dari pihak user itu bisa punya condomin limit in-house lah. Ya, bisa juga. Artinya misalnya lab 10% plus minus ya, bisa saja dari user karena ingin meningkatkan sensitivitas, dia memperkecil menjadi 5%. Artinya mungkin dengan 5% itu, pada saat itu di 5% ada early warning systemnya. Oke. Jadi punya cukup waktu dia untuk lakukan action sebelum misalnya naik ke 10%. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita men-setting alarm. Apakah kita ngikutin dari OEM limit, apakah kita harus ngikuti dari lab limit, ataupun kita punya limit tersendiri. Mungkin kita punya kepentingan, oh limit saya berbeda karena saya ada yang harus saya lakukan, misalnya seperti itu. Oke. Jadi memang idealnya adalah harus dilihat dari berbagai perspektif ya Pak ya, dari berbagai angle ya, dari sisi standar dari OEM-nya, kita punya internal environment, kita punya target yang mau dicapai juga, seperti itu ya. Baik. Oke. Ini contoh dari ini ya, kayak cleanliness ya, cleanliness level mungkin kalau dari oil maker standarnya adalah ISO code 1613 ya, atau NAS 7. Mungkin dari user pengen lebih bersih lagi, dia minimal NAS 6 misalnya saja, boleh-boleh saja gitu. Baik, oke. Wah ini pertanyaan yang masuk ini luar biasa ya, cukup aktif sekali para peserta kita hari ini. Kita coba jawab 2 pertanyaan lagi mungkin ya, 2 pertanyaan lagi dulu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Joko Mujianto, bagaimana cara mengambil sampel yang benar pada setiap mesin? Mungkin secara singkat saja, kalau misalnya untuk lebih lengkap mungkin kita bisa nanti share ke Bapak file yang kita punya. Tapi secara singkat, jadi intinya sampling itu harus representatif. Jadi kalau misalnya kita ngambil sampel dari suatu sistem yang bersirkulasi, kita harus ambil di return line, yaitu di mana si oli tersebut akan kembali setelah bersirkulasi sebelum kembali ke tangki. Di situ biasanya si OEM ataupun si produsen, si manufakturer itu sudah memasang sampling point, di mana di situ biasanya di return line ataupun di after pump before filter. Jadi kalau misalnya di sistem yang bersirkulasi, dia itu idealnya di return line, atau kalau tidak mungkin biasanya di after pump before filter. Tapi kalau untuk yang non circulating biasanya kita ambil di setengah level tangki. Jika idealnya kita pakai pasang sampling point juga di situ, ataupun kalau tidak mungkin kita bisa ambil lewat oil filler cap ataupun dipstick menggunakan vacuum pump. Jadi tidak disarankan dari drain plug yang tidak dimodifikasi. Mungkin secara singkat seperti itu. Kemudian Pak Handoko ada yang mau ditambahkan? Iya, ini memang ada beberapa desain dari OEM ya. Biasanya kalau mesin small engine itu memang seringkali tidak punya sampling point ya. Tapi kalau misalnya di alat berat biasanya sudah disediakan adanya sampling point. Jadi user tinggal mengambil sampel dari poin tersebut. Tentu juga ada beberapa persyaratan seperti pelumasnya juga sudah running, artinya tidak dalam keadaan dingin diambil, dan pengambilan sampelnya ataupun punya dengan alat yang memang proporsional gitu. Jadi memang ada beberapa persyaratan dalam cara pengambilan sampel yang baik dan benar gitu. Jadi kalau misalnya engine-nya memang tidak punya
sampel point itu memang beberapa pilihan seperti modifikasi ya dari drain port atau apa itu bisa juga dilakukan. Oke. Oke. Pertanyaan ini pertanyaan terakhir yang akan kita bacakan. Apakah dalam loop analisis untuk oil hidrolik bisa membaca kandungan zinc? Bisa tadi dengan elemental analysis atau mungkin metode yang paling umum itu tadi ICP, kita bisa mengetahui konsentrasi dari zincnya berapa ppm. Oke, baik. Oke, kita masih punya PR banyak sekali ya. Ini pertanyaan yang masuk masih cukup banyak yang belum kita jawab, tapi mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Tapi para peserta webinar, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, kita akan tetap mencatat pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nanti kita akan summary dan mencoba sebisa mungkin untuk bisa memberikan feedback atas pertanyaan yang sudah masuk hari ini. Entah mungkin nanti kita akan mengirimkan materi atau referensi yang sesuai dengan pertanyaan yang Bapak dan Ibu butuhkan hari ini, atau kita di webinar yang part 2 karena ini masih berlanjut nanti untuk lubrication management ini. Nanti mungkin di awal part 2 kita akan sedikit menjawab kembali atau mensummary kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di part 1 ini. Tapi karena minta maaf sekali karena keterbatasan waktu kita hari ini, jadi kita cukupkan sekian untuk pertanyaan, dan untuk selanjutnya kita sebelum masuk ke kuis yang terakhir, kita masih ada 2 pertanyaan lagi dan membacakan pemenang dari kuis yang sudah kita sampaikan ya. Oke, sebelum kita tutup, saya panggil kembali untuk rekan saya Pak Andri supaya bisa membawakan kembali. Ini bahkan kuis yang nomor 4 kita belum tanyakan, tapi sudah ada yang menjawab pantunnya di chatbox. Oke. Luar biasa. Nanti Ya, udah niat bikin gitu. Nanti kita tetap kasih kesempatan untuk bisa menyampaikan langsung ya. Mungkin setelah ini kita akan coba pilih yang sudah ketik pantunnya di chatbox, mungkin akan kita panggil untuk menyampaikan pantunnya secara langsung live di webinar. Oke Pak Andri, mungkin bisa diambil alih untuk kuis yang pertanyaan keempat dan pertanyaan kelima. Baik, terima kasih Ibu Roswita, Pak Handoko, dan Mas Gilar. Sepertinya memang nggak cukup dibuat part 1, makanya dibuat part 2. Iya. Jadi buat Bapak dan Ibu tetap nantikan kami. Sebelum itu, seperti yang sudah saya beritahukan tadi, jadi sudah disiapkan pantunnya? Sudah bisa ditulis? Silahkan ditulis di kolom chat. Nah, tapi sebelum itu kita akan membacakan dulu nih untuk 3 pemenang dari kuis yang sudah kami tanyakan tadi. Nah, selain itu juga Bapak dan Ibu, kita juga masih ada 2 smartwatch. Itu untuk 2 pemenang nanti di part kedua. Jadi untuk Bapak dan Ibu tetap ikuti kita terus. Baik. Wah, kita sudah ada pemenangnya nih. Untuk kuis pertama, atas nama, wah, bapaknya ada nggak nih? Jadi kalau saya coba panggil namanya, dibuka kameranya ya, bisa kan ya? Jadi kita pengen tahu nih, seperti apa pemenangnya nih. Kalau kameranya nggak kebuka, gugur. Oh, jadi memang yang jawab benar ini kan banyak. Kita ambil 3 terbaik. Jadi kalau yang pertama nanti nggak bisa kebuka kamera, kita ambil pemenang kedua dan selanjutnya. Baik, untuk jawaban kuis pertama yaitu Bapak Nafian Awaludin. Nah, untuk Bapak Nafian Awaludin, halo.
Bisa dibuka layarnya? Bapak Nafian, halo. Wah, lagi jalan. Arah pulang, Pak. Halo. Udah waktunya Iya, ya. Pak. Ya, selamat Bapak Nafian. Nanti ada petugas kita yang akan menghubungi Pak Nafian. Boleh sedikit suaranya, Pak? Halo, Pak. Iya, Pak. Halo. Terima kasih, Pak. Ya, Wah. Tetap on ya, Pak. Siap. Jalan pulang itu. Hati-hati di jalan, Pak. Keep Ya. safety. Nanti ada dari Ya. kami yang akan menghubungi Bapak. Jadi selamat sekali lagi buat Bapak Nafian. Nah, selanjutnya yaitu untuk kuis yang kedua. Sebelum saya bacakan pemenangnya, yang sudah menyiapkan pantun boleh dikirim. Baik, yaitu pemenangnya dengan nama Yahya Ramli. Yahya Ramli. Pak Yahya. Oke, Pak Yahya ada? Halo Pak Yahya. Halo. Oh, oke. Baik. Coba kami kasih kesempatan, kami hitung sampai 3. Nanti kalau tidak muncul juga kita akan panggil pemenang keduanya untuk kuis kedua. Siap? Pak Yahya siap? 1, 2, 3. Oke, gugur Pak Yahya. Oke, kita untuk jawaban kuis kedua selanjutnya. Baik, sambil menunggu itu kita ambil pemenang untuk kuis yang ketiga atas nama Luciana. Ini sepertinya ibu nih. Ya, Ibu Luciana bukan? Kakak Luciana. Halo. Ya. Bisa dibuka layarnya? Halo Kakak Luciana. Ya. Selamat Kakak pemenang. Oh iya benar. Assalamualaikum Kakak. Belum pulang ya? Aman ya? Siap. Selamat Kak Luciana, nanti ada dari tim kita yang akan menghubungi untuk pemenang kuis ketiga. Kita kembali ke kuis yang kedua. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita bacakan pemenang kuis kedua, selanjutnya ini ada sedikit informasi untuk pengambilan sertifikat. Nah, berikut informasinya. Jadi pengambilan sertifikat dilakukan secara online. Linknya nanti akan diberikan via WA Blast. Terus sertifikat itu didapat jika mengikuti part 1 dan part 2. Gitu. Selanjutnya yaitu pengambilan sertifikat wajib melampirkan memfollow IG atau YouTube Petrolab Service. Baik, sudah? Nah, ini dia untuk kuis kedua atas nama Destia Ramadanti. Wah, ini bulan Ramadan nih pasti layarnya nih. Ntar lagi nih. Oke, Kakak Desti, silakan dibuka layarnya. Halo. Kak Desti. Destia Ramadanti. Oh. Oke. Nggak ada juga? Baik. Berarti 3, 2, 1. Oke, gugur ya. Oke. Berarti ini pemenang apa ya? Runner up ya yang ketiga ya. Saya panggil ya. Gitu. Jadi kalau ini nggak ada juga, nanti kita kasih hadiahnya penanya terbaik. Penanya terbaik. Ya, kalau ini nggak kebuka juga layarnya, nanti kita kasih buat penanya terbaik. Peserta dengan pertanyaan terbaik. Yang menarik lah. Yaitu atas nama Hedranus Purwonugroho. Bapak Hedranus Purwonugroho. Ada di situ? Untuk pemenang kuis kedua, Hedranus Purwonugroho. Oke, siap. Halo Pak. Ya Pak, sore Pak. Wah, belum pulang Pak. Belum Pak, Aman ya Pak? nungguin ini Pak. Oh, nungguin ya. Siap. Pak ikut part 2-nya ya Pak, karena nanti di sana ada hadiah. Ada hadiah smartwatch juga, nanti dapat sertifikat. Baik Pak Hedranus, selamat ya Pak ya. Nanti ada dari tim kita yang akan menghubungi. Makasih Pak Hedranus. Oke, selanjutnya kita akan membacakan untuk
pemenang pantun. Nah, boleh untuk pantunnya silakan ditampilkan pemenangnya. Ya, baik, kami masih menimbang untuk nama-namanya. Oke. Silahkan. Oke, baik. Dari Bapak dan Ibu, pantun yang sudah disampaikan tadi. Oh, masih kita tunggu waktunya. Oke, siap. Saya kasih hitungan kelima ya, Pak, untuk Bapak dan Ibu untuk pantun yang menarik tentang Petrolab. Oke, siap. Nah, sambil menunggu panitia untuk menentukan Bapak dan Ibu. Jadi memang acara ini kami buat 2 part karena memang materinya sangat panjang dan yang dibahas sangat menarik dan tentu dengan kebutuhan dengan Bapak dan Ibu. Untuk Oki Setio Pranoto. Oki Setio Pranoto, bisa dibuka kameranya? Ini sangat menarik nih kata-katanya. Baik, jadi Bapak dan Ibu Iya ya. Pak. Halo. Masuk Pak. Halo Pak. Ya, masuk. Ini kayaknya saya dengar logat-logatnya nggak jauh-jauh dari wilayah timur nih kita nih ya. Iya Pak, dari Jawa Timur Pak. Oh, Jawa Timur. Jawa Timurnya dengan di Pak. Saya asli Blitar Pak. Oh, Blitar. Oh, saya ke Samben, Pak. Iya. Oh, dekat Tonggo Pak. deh. Salah itu ini. Tenang, ini nggak KKN ya Pak ya, kebetulan. Oke Pak, boleh. Pantunnya tadi apa Pak? Dibacakan. Gresik Surabaya. Wush, mantap, cakep. Petrolab yo. Oke, boleh tepuk tangan buat Bapak Hendranus Purwonugroho. Selamat ya Pak, nanti ada dari tim kita untuk menghubungi Bapak. Baik, nah tadi oh 3 peserta, oh kita dapat 3, yaitu selanjutnya untuk Not Sumarno. Bapak Not Sumarno, boleh dibuka layarnya? Not Sumarno, ini masih ada di lokasi orangnya? Siap? Saya hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Oke, ganti, next, langsung, nggak usah lama-lama, udah pada pulang nih ya. Oki Elviana Tohiron. Nah, Kak Ongki Elviana Tohiron. Oke, siap. Ini sepertinya menarik sekali nih kata-katanya nih. Kak Ongki ada? Kak Ongki? Masih standby Kak Ongki? Oke, kita hitung ya. Oh, Kak Ongki? Boleh dibuka layar. Oh, mungkin dalam perjalanan karena memang ini kalau di timur udah maghrib ini. Kita karena di barat aja nih. Ada selisih waktu ya. Gitu. Oke, Kak Ongki, kita hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Oke, ganti next. Selanjutnya yaitu Pak Sarwo Pakpahan. Ada Pak Sarwo Pakpahan? Siap, Pak Sarwo, boleh dibuka layarnya? Masih ingat pantunnya? Pantunnya masih ingat? Halo Pak. Ya, masih. Oh, masih standby. Siap, Ya. sehat Pak. Sehat, Pak. Lokasi di mana Pak? Di Surabaya. Wah, Surabaya lagi. Wah, jos memang Surabaya itu luar biasa ya. Baik Pak, boleh dibacakan pantunnya Pak? Turun gunung bawa kontainer. Cakep. Jangan lupa ajak engineer. Cakep. Kalau bingung butuh ahli entrepreneur, Cakep. Petrolab Service dijamin paling benar. Iya, siap. Terima kasih Bapak, selamat. Ya, nanti ada dari tim kita ya Pak yang akan menghubungi. Baik, Cakep, cukup? ya. Baik. Ya.
Ya, untuk Pak Sarwo selamat ya Pak. Nanti dari tim kita akan menghubungi untuk selanjutnya acara kita serahkan ke Bu Rosita lagi. Silakan. Oh, Ya, oke, seru sekali untuk kuis sore hari ini. Terima kasih banyak para peserta webinar atas partisipasinya. Masih banyak pantun-pantun yang belum sempat kami bacakan. Nanti mungkin bisa kita tetap summary dan kalau ada kesempatan kita singgung di part 2. Jadi memang betul kata Pak Andri, nggak cukup kalau cuma satu part aja nih, mungkin bisa dibikin beberapa part ke depannya nanti. Oke, selanjutnya saya sedikit meringkas saja mungkin dari Pak Handoko dan Pak Gilar untuk materi kita sore hari ini. Mungkin ada yang ingin di sedikit conclusion dari sisi lubrication management dan juga dari sisi lubricant dan lubricant analysis. Silakan dari Pak Gilar dulu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi seperti judul di webinar kali ini, introduksi lubricant management. Jadi tadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah merefresh juga sebelum melakukan lubrication management atau lubricant management, mengetahui juga apa itu lubrikan dan juga dalam menentukan quality ataupun menentukan lubrication yang efektif itu kita bisa juga tadi melakukan lubricant analysis, salah satu yang jasa yang Lab support seperti itu. Untuk lebih lanjut mungkin jika ada pertanyaan ataupun ada apapun itu kita bisa mungkin di lain kesempatan baik itu email ataupun nanti kontak person dari tim kita. Terima kasih. Oke, silakan dari Pak Andoko. Oke, terima kasih. Terkait dengan lubrication management, memang seperti yang tadi dibilang bahwa untuk part 1 ini hanya lebih kepada kupas kulitnya saja dulu ya. Ya. Untuk yang part selanjutnya kita akan coba sharing dari 12 part itu, kita coba akan breakdown satu persatu. Ini lebih kepada sharing pengetahuan kita. Jadi memang ditunggu saja untuk kelanjutannya karena memang ini sesuatu yang menarik karena memang walaupun ini bukan standar mandatori, tapi ini bisa menjadi salah satu acuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu dalam bagaimana membuat suatu lubrication management sehingga bapak dan ibu punya guidelines, salah satu rujukan di situ. Untuk selanjutnya ya ditunggu saja Pak untuk part selanjutnya kita akan tune in lah di situ. Jadi kita butuh juga semacam feedback dari bapak-bapak dan ibu-ibu terkait hal ini. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, dan mungkin sedikit menambahkan dari kami ini sifatnya adalah sharing. Jadi bukan sesuatu yang baku ya Pak ya, Pak Handoko. Mungkin apa yang kita sampaikan di sini pada prakteknya mungkin di luar sana tergantung dari
situasi dari masing-masing industri, dari masing-masing penerapan mungkin akan berbeda, dan bukan berarti apa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang standar, tapi kita hanya mencoba mengambil salah satu pendekatan melalui approach lewat ambil satu approach dari ICML 55.1 seperti itu. Oke, kami ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk memfollow akun sosial media kami di IM Reliability LinkedIn dan Instagram Petrolab Services @PT Petrolab Services, dan juga Facebook Petrolab Services @petrolaboratory. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau tertarik dengan apa yang ditawarkan IM Reliability untuk industri Anda, jangan ragu kapan saja untuk menghubungi kami melalui email di sales@ptjsg.co.id, atau Anda juga dapat menghubungi langsung Bapak Ruli Rahman selaku Industrial Asset Management Leader kami di rrahman@ptjsg.co.id. Dan juga terkait dengan support yang bisa diberikan oleh Petrolab Services, jangan lupa sekali lagi untuk follow akun Instagram dan Facebook PT Petrolab Services. Oke, terima kasih sekali. Akhir kata, terima kasih banyak kepada para peserta webinar yang sudah hadir. Terima kasih atas antusiasnya. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab di sesi kali ini. Tapi kami akan mencoba untuk men-summary, tetap memberikan mengkontak Bapak dan Ibu setelah ini untuk memberikan jawaban atas apa yang di-concern pada webinar kali ini. Kami pamit undur diri, mohon selalu jaga kesehatan, dan untuk waktu kapan untuk part 2 akan diselenggarakan, silakan nanti informasinya akan kami share, akan kami beritahukan melalui akun sosial media kami. Oke, kami pamit undur diri. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, karena besok Kamis ya. Kamis sudah mulai puasa yang pertama. Semoga lancar dan kita juga dapat menyambut Idul Fitri di bulan depan. Dan sampai berjumpa kembali di IM Reliability webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono Martohandoko, pimpinan dan pendiri dari PT Petrolab Services. Inilah PT Petrolab Services.